Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin terbesar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus, pada waktu itu. Dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan mengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja di wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagimu untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka melayar ke Sirfut. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat dan orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yesus hari ini menegaskan tujuan utama, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang kemudian diteladankan adalah perintah Bapa. Dan perintahnya jelas, hidup kekal. Dan karena itulah kemudian Yesus mengungkapkan banyak sabda. Dan hari ini pun kita diajak untuk merenungkan, apakah hidup yang kekal itu sebagai sebuah perintah adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi kita. Perintah untuk hidup kekal. Sebuah hal yang kemudian perlu untuk kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Karena memang bukan sesuatu yang mudah. Tantangan yang ada dalam perjalanan kehidupan kita ada di depan mata. Kita bisa dengan mudah menemukan, melihat, dan mungkin juga merasakan ketika kita mencoba untuk melaksanakan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita melakukannya dengan susah payah. Dan sebaliknya, ketika orang yang melakukan sebaliknya, hidup seenaknya, hidup dengan cara melanggar semuanya, seolah-olah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan hidup. Dan disitulah tantangan yang ada. Yesus sendiri menegaskan kepada kita, barang siapa yang tidak percaya kepadaku tinggal di dalam kegelapan. Tetapi Yesus juga mengatakan, bukan aku yang menghakimi, melainkan sabda itulah yang menghakiminya. Dan kita pun juga diajak untuk tidak menilai, bahkan menghakimi orang lain ketika kita melihat bahwa seolah-olah orang lain lebih bahagia, lebih beruntung daripada ketika kita berusaha untuk menuruti perintah Allah ada di dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan Yesus yang datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Mengajak kita juga untuk melakukan hal yang sama. Kita ada di dalam perintah Allah untuk hidup yang kekal. Dan kehidupan kekal adalah persatuan dengan Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan sendiri tidak menghakimi, apakah kemudian kita juga mau menghakimi sesama kita? Yang diminta kepada kita adalah tinggal di dalam sabda, mendengarkan sabda, dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Dan dalam kaitan itulah Yesus memberikan bekalnya, dirinya sendiri bagi kita, agar kita memperoleh kekuatan, merasakan penyertaannya, sehingga tantangan-tantangan yang ada mampu kita hadapi dalam kebersamaan dengan Yesus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat-Nya, agar di dalam perjalanan dinamika kehidupan kita,
kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang ada dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita mampu untuk kita hadapi bersama dengan Yesus sendiri. Sehingga persatuan kita dengan Yesus tidak hanya kita alami di dalam perayaan Ekaristi, melainkan di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.